Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Naila Yasmin, NPM 33342100058. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 1 mata kuliah Ketahanan Pangan kelas B dengan dosen pengampu Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Pada tugas besar pertama ini, saya membuat PKMKC dengan judul Mochi Belimbing Menu Diet Sehat Penurun Berat Badan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Buah-buahan dan sayuran tumbuh subur di semua wilayah sehingga para petani bisa melakukan panen setiap tahun. Jenis buahnya beraneka ragam dan rasanya pun lebih enak daripada buah impor. Kandungan dan manfaatnya pun tak kalah banyak. Secara kuantitas dan kualitas, seharusnya Indonesia dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada secara maksimal agar kebutuhan buah masyarakat bisa terjamin jumlah, mutu, dan gizinya. Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah buah belimbing. Buah belimbing merupakan buah yang populer di iklim tropis yang terkenal dengan rasa asam manisnya yang menyegarkan. Buah belimbing kaya akan serat dan vitamin C. Buah belimbing juga terkenal sebagai buah rendah kalori yang cocok dikonsumsi ketika sedang diet atau untuk menjaga berat badan. Setelah mengetahui banyaknya manfaat dari buah belimbing, saya salah satu mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mencoba berinovasi dengan membuat mochi belimbing. Mochi belimbing ini akan saya buat isinya menggunakan bahan lain, yaitu belimbing yang kaya akan manfaat, yang salah satunya adalah dapat menurunkan berat badan. Manfaat dan luaran. PKMKC mochi belimbing ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena buah belimbing memiliki kalori yang rendah dan serat yang tinggi sehingga membuat tidak cepat lapar. Selain itu, buah belimbing juga bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah, memperkuat sistem imunitas, meredakan sakit mah, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, buah belimbing ini sangat cocok untuk dikonsumsi di masa pandemi seperti sekarang ini. Luaran yang diharapkan dari program ini yaitu produk dapat menjadi salah satu menu alternatif yang murah, sehat, dan bergizi bagi yang sedang melakukan diet atau sekedar menjaga berat badan. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Mochi. Mochi merupakan salah satu makanan atau kue khas dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sebenarnya terdapat dua versi mengenai asal-usul kue mochi di Sukabumi. Yang pertama adalah mochi dibawa oleh para tentara Jepang yang menduduki Indonesia. Pada zaman penjajahan, ada orang pribumi yang menjadi juru masak di barak-barak militer. Barak-barak militer itu terletak di Jalan Bayangkara, tepatnya di Sekolah Calon Perwira atau Secapa yang pada saat itu dikenal dengan nama Politi School yang digunakan sebagai pusat pertahanan Jepang di Sukabumi. Yang kedua adalah mochi merupakan warisan turun-temurun warga keturunan Tionghoa yang ada di Sukabumi. Biasanya mochi disajikan ketika ada acara pernikahan atau tahun baru Imlek. Terdapat perbedaan antara mochi Jepang dan mochi Sukabumi. Mochi Sukabumi biasanya dibungkus menggunakan anyaman bambu berbentuk kotak. Selain itu, di Jepang tidak ada mochi berisi kacang tanah seperti yang ada di Sukabumi. Namun, kini mochi Sukabumi pun sudah mengalami beberapa perubahan mengikuti perkembangan zaman, baik itu varian rasanya ataupun packagingnya. Mochi terbuat dari beras ketan yang ditumbuk sehingga halus dan lengket, dibentuk bulat, diisi adonan kacang, lalu dilumuri tepung sagu. Rasanya manis dan kenyal. Kini, varian rasanya sudah bertambah banyak, seperti coklat, stroberi, keju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buah belimbing. Belimbing merupakan salah satu jenis buah tropis yang banyak tumbuh di Indonesia.
Nikolai Ivanovich Vavilov-Hahnemann, seorang botanis Soviet, memastikan sentrum utama tanaman belimbing adalah India, kemudian menyebar luas ke berbagai negara yang beriklim tropis lainnya. Belimbing dibedakan menjadi dua macam, yaitu belimbing manis dan belimbing wuluh. Taksonomi tumbuhan belimbing diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Oxalidales, famili Oxalidaceae, genus Averrhoa, dan spesies Averrhoa carambolae. Buah belimbing dapat dimanfaatkan sebagai buah segar maupun olahan yang mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi dengan kadar gula 8%. Buah belimbing memiliki rasa dan aroma yang khas akibat adanya senyawa eugenol. Buah belimbing termasuk buah buni yang berbentuk oval. Citra rasa buah ditentukan oleh kematangannya. Buah yang matang di pohon akan memiliki rasa yang enak, berwarna kuning dengan permukaan kulit yang halus dan mengkilat. Berbeda dengan buah yang diperam, warna buah akan menjadi pucat, permukaan kulit buah menjadi keriput, sehingga menyebabkan penurunan mutu buah. Belimbing manis memiliki banyak kandungan gizi, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan serat. Belimbing juga termasuk buah yang memiliki kalori rendah, sehingga sangat cocok untuk diet. Berikut disajikan tabel mengenai kandungan gizi buah belimbing manis. Bab 3, tahapan pelaksanaan. Yang pertama ada diagram alir pelaksanaan. Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan dalam pembuatan mochi belimbing ini digambarkan dalam diagram alir pada gambar berikut. Yang pertama yaitu studi kasus, dilanjutkan dengan membuat rancangan, lalu preparasi alat dan bahan, kemudian proses pembuatan, proses pengujian, dan terakhir evaluasi. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Metode yang digunakan dalam pembuatan mochi belimbing ini adalah pengamatan tentang fenomena yang terjadi dan studi literatur dengan mencari materi penunjang dari fenomena yang terjadi. Untuk mengolah buah belimbing menjadi mochi belimbing dibutuhkan beberapa proses. Proses pertama adalah melakukan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan di Indonesia agar dapat ditemukan solusinya. Proses kedua adalah membuat rancangan. Pada proses ini dibuat langkah-langkah penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembuatan mochi belimbing. Proses ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan mochi belimbing ini adalah wadah, pisau, mangkuk, toples, blender, dan loyang. Adapun bahan yang digunakan adalah tepung ketan, tepung maizena, minyak goreng, garam, gula pasir, air, santan, dan buah belimbing. Keempat adalah proses pembuatan. Proses pembuatan mochi belimbing melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan adonan mochi, tahap pembuatan isiannya, dan tahap pencetakan. Tahap pertama adalah pembuatan adonan mochi. Langkah pertama adalah menyiapkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Lalu olesi panci dengan minyak goreng dan menuangkannya kepada panci kukusan. Sembari menunggu panci kukusan panas, campurkan semua bahan yang terdiri dari 500 gram tepung ketan, 750 ml air, dan 400 gram gula pasir. Setelah teraduk secara merata, saring adonan. Lalu, tuangkan adonan ke dalam loyang untuk kukusan. Mengukus adonan selama 30 menit sampai adonan kenyal. Saat adonan dikukus, lakukan tahap kedua yaitu membuat isi dari mochi yang dibuat dari buah belimbing. Yang pertama yaitu cuci buah belimbing, lalu buang bagian pinggir kulit belimbing yang keras. Lalu potong menjadi kecil-kecil. Setelah itu,
Masukkan potongan buah belimbing ke dalam blender dan haluskan. Setelah halus, tuangkan buah belimbing tadi ke dalam mangkuk dan panaskan di atas wajan agar belimbing yang tadi sudah dihaluskan menjadi kental. Tahap ketiga adalah membentuk mochi menjadi bulat. Dengan cara mengangkat adonan mochi dan cubit sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian pipihkan dan tuang belimbing secukupnya. Lalu balurkan di tepung maizena yang sudah disangrai dan sudah dicampur garam. Mochi pun siap dihidangkan. Proses kelima adalah pengujian. Pengujian ini meliputi kandungan gizi yang terkandung dalam mochi belimbing dan tingkat kesukaan konsumen terhadap mochi dengan isi buah belimbing. Proses keenam adalah pengambilan kesimpulan berupa kelayakan komponen dan nilai ekonomisnya. Bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Ringkasan anggaran biaya dari kegiatan ini disusun sesuai dengan format pada tabel berikut. Peralatan penunjang membutuhkan biaya sebesar Rp1.607.000, bahan habis pakai Rp40.500, perjalanan Rp120.000, lain-lain Rp240.000, sehingga jumlah total biaya yang dibutuhkan adalah Rp2.007.500. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pelaksanaan ini direncanakan dalam 8 minggu dengan jadwal sesuai tabel berikut. Pada minggu ke-1 akan dilakukan pembentukan tim. Minggu ke-1 dan minggu kedua dilakukan studi kasus. Penyusunan jadwal pada minggu ketiga, kesepakatan kerjasama dengan pengusaha pada minggu ketiga dan keempat, pembelian peralatan dan bahan pada minggu kelima, proses pembuatan pada minggu ke-6, pengujian komponen pada minggu ke-6, kesimpulan pada minggu ke-7, dan yang terakhir pada minggu ke-8. Berikut beberapa lampiran dalam proses pembuatan mochi belimbing ini. Yang pertama ada lampiran biodata pelaksana kegiatan dan dosen pendamping. Yang pertama, biodata pelaksana kegiatan. Selanjutnya ada biodata dosen pendamping. Lampiran yang kedua ada justifikasi anggaran kegiatan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa total biaya yang diperlukan adalah Rp2.007.500. Lampiran ketiga adalah susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Lampiran keempat adalah surat pernyataan pelaksana kegiatan. Dan yang terakhir adalah gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif menu diet yang murah, yang kaya akan gizi dan manfaat. Di antaranya adalah menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah, memperkuat sistem imunitas, meredakan sakit MAH, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.